Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zahra Marsha dalam acara Salam Pramuka. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin Kak memperkenalkan diri, kami dari TV Pramuka Kota Bogor. Kalau Kakak siapa? Dan Saya dengan Daud Ahmad dan di Kuarda Jabar dipercaya sebagai Ketua Komisi Sarana Prasarana Aset dan Kewirausahaan. Hari ini hari Selasa Kak ya, Ya, tanggal 17. sedang diadakan acara Rapat Kerja Daerah Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Sebenarnya tujuan Rakerda ini apa Kak? Ya, tujuan Raker kan Raker itu diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Ya. Kita utamanya adalah menyampaikan program-program kerja kita untuk khususnya di tahun 2022, kemudian juga merencanakan untuk tahun depan 2023 ya Kak ya. Semua kegiatan yang di Kuarda Jabar ya Kak? Iya, iya. Tadi Kak Kuarda dan Kak Mabida hadir Kak? Kak Kuarda hadir, Kak Mabida hadir, kemudian juga dihadiri oleh beberapa Kamabicap ya. Jadi yang saya tahu ya ada dari Kabupaten Bandung Barat, kemudian dari Kota Tasik, ada beberapa yang hadir secara pribadi dan kebanyakan sih tadi secara daring ya. Daring. Kemudian arahan dari Kak Kuarda sendiri dan Kak Mabida sendiri apa Kak di Rakerda ini? Jadi Kak Mabida berharap bahwa Rakerda betul-betul dipakai untuk evaluasi. Ya betul-betul dipakai kita harus betul-betul pramuka itu sekarang harus betul-betul menampakkan diri. Tadi ada beberapa hal spesifik yang dicatat. Kan seperti kita tahu Jawa Barat sudah mempunyai Pergub ya. Pergub mengenai pakaian ya khusus untuk ASN setiap tanggal 14 memakai baju pramuka. Nah, sekarang tadi Pak Kamabida berpesan setiap tanggal 14 coba. Jadi supaya pramuka itu lebih gebyar, sekarang kan kita lebih familiar dengan istilah viral, ya kan? Di media sosial dan sebagainya. Nah, Pak Kamabida tadi berpesan, oke, jadi setiap anggota pramuka coba bikin konten, ya, konten khususnya keseharian mereka yang terkait dengan dasar dharma pramuka. Nah, nanti setiap tanggal 14 semua anggota pramuka yang sudah bikin konten berapa biji langsung diupload. Nah, tadi seperti itu. Terus khusus juga pesan khususnya ke komisi saya karena kalau komisi yang lain kan sudah ada pekerjaannya lah kegiatan kita, tapi komisi Sarpras secara khusus beliau berpesan supaya betul-betul Kuarda Jawa Barat yang memiliki bumi perkemahan Kiara Payung, kemudian juga memiliki Hotel Bumi Kitri betul-betul bisa mandiri gitu ya. Artinya punya aset begini jangan sampai membebani hibah yang diberikan dari pemerintah ke Kuarda. Jadi paling tidak kita bisa mandiri. Syukur-syukur kalau dia bisa menjadi sebuah profit untuk membiayai kegiatan pramuka yang lain. Jadi kalau Komisi 4 itu adalah komisi bidang? Komisi 4 itu ada bidang Sarpras Aset Kewirausahaan, kemudian ada kehumasan, kemudian ada pusat informasi dan inovasi, kemudian ada kemitraan kerjasama, dan juga ada kegiatan keprotokolan. Komisi 4. Kalau kakak sendiri di Kuarda? Saya sebagai Ketua Komisi Aset, Sarpras, dan Kewirausahaan. Jadi sudah pas bidangnya Kak ya? Ya. Untuk Kak Kuarda sendiri ada arahan lain Kak ketika tadi? Nah, Kak Kuarda pada intinya sama ya, beliau berharap super tim yang ada di sini di Kuarda itu bisa bekerja benar-benar, dan tadi khususnya beliau mengapresiasi apa yang sudah dilakukan kemarin ya. Kita ada kegiatan Rantang Cinta, ada pramuka yang tergabung di Posgap dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti ke depan beliau berharap juga kita bisa kuncinya adalah kita bisa berkolaborasi. Kemudian ada hal khusus yang disampaikan mengenai super apps. Kan kita punya
punya platform namanya Super Apps ya. Nah, Super Apps ini beliau berharap jangan sampai hanya gebiar pas saat peresmian, tapi kesininya, namanya bahasa Sundanya mah geledug cesnya, jangan seperti itu. Ya, beliau mengharapkan tetap di maintain. Dan tadi di sidang kelompok 4 pun ada kehumasan, memang program unggulannya yang sekarang itu adalah bagaimana dia bisa mengeksiskan Super Apps ini. Ada pengembangan, ada konten, juga di pengelolaannya. Pengelolaan dan pengembangannya Betul. disosialisasikan barangkali. Betul. Nah, nanti di bidang kehumas tuh, di samping itu juga dia akan mengadakan nanti award ya bagi cabang-cabang mana yang dia aktif bermedsos dan juga aktif dalam mensosialisasikan Super Apps ini gitu. Penguatan dari Ya. Polda Jabar. Kemudian Kak, kalau untuk potensi pramuka khususnya di daerah Jabar ini untuk menjawab tantangan pramuka pasca Covid, Kak. Nah, Seperti apa? untuk pasca Covid tadi Kamabida berpesan ya. Pasca Covid ini kita harus ekonomi sudah mulai hidup kembali. Nah, di sini pramuka harus berperan ya. Bagaimana caranya? Dengan dasar dharma yang dimiliki, dengan keterampilan yang dimiliki, ini bisa terus ikut menggerakkan ekonomi ini. Ya, mungkin masing-masing anggota dia punya keterampilan ya. Ada juga mungkin keterampilan yang memang dia berpotensi untuk meningkatkan ekonomi. Nah, itu Kak Mabida berpesan seperti itu. Pokoknya pramuka harus kelihatan dia ikut menggerakkan peningkatan ekonomi yang pasca pandemi ini. Kalau kegiatan unggulan Kuarda sendiri tahun 2022 dan 2003 apa? Nih, sebetulnya setiap komisi ada unggulan. Siap. Ya, kayak tadi dibahas di komisi 4 ya untuk bidang kehumasan Super Apps-nya gitu kan. Kemudian saya di Sarprasnya unggulan saya bagaimana mengembangkan mulai perencanaan sampai pengembangan bumi perkemahan Kiara Payung. Kemudian di kemitraan dia yang pertama dia membuka jaringan-jaringan kolaborasi kerjasama dengan pihak-pihak yang kira-kira bisa memberikan sebuah keuntungan ya untuk pramuka, bukan hanya keuntungan finansial, keuntungan misalnya ada sebuah lembaga yang bisa meningkatkan keterampilan anggota pramuka, kita berusaha berkolaborasi. Nah, seperti itulah unggulan-unggulannya gitu. Baik Kakak, ada pesan atau harapan terhadap pramuka di Kuarda Jabar ini? Oke, ya pastilah semua kita berharap pramuka ini sesuai dengan dasar dharmanya, sesuai dengan jiwanya. Kita berharap betul-betul bisa menjadi sebuah lembaga yang dia bisa menghasilkan kader-kader bangsa ya, kader-kader bangsa yang saya pikir pramuka itu dia pasti baik lah. Dia sudah jelas dia rasa kebangsaannya tinggi, kemudian juga keagamaannya dan perilakunya juga baik, karena itulah yang dibutuhkan oleh negara kita saat ini, orang-orang Indonesia yang seperti itu yang kita butuhkan. Jadi saya berharap pramuka ya, gerakan pramuka itu betul-betul bisa eksis dalam menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang berkualitas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awaludin Hamzah. Di sini sebagai Kepala Pusdiklatda Korti Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Kakak, boleh tanya nggak tanggapan Kakak tentang arahan dari Kak Kuarda dan Kak Mabida terkait dengan komisi Kakak ini, tanggapannya apa? Pada prinsipnya Kak Mabida mengarahkan bahwa pramuka harus tetap bisa memberikan kontribusi terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan memang harus berkreasi, tidak hanya terhadap pakem-pakem gerakan pramuka saja, tetapi memunculkan hal-hal yang bersifat inovatif. Begitu. Terutama kalau mendidik anggota dewasa kan agak sulit ya Kak, sama-sama dewasa. Itu gimana Kak? Nah, jadi di antara pembahasan tadi di komisi itu
di bidang Komisi Pembinaan Anggota Dewasa, pertama kita punya program unggulan yaitu yang disebut dengan Karang Pamitran. Karang Pamitran itu sebuah pertemuan besar para pembina. Di sana ada curah gagasan, ada saling memperkenalkan bagaimana trik-trik membina peserta didik, lalu bagaimana membuat sebuah lagu-lagu yang tentunya edukatif ya. Nah, itu nanti akan disebar di 5 wilayah. Wilayah 1, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Cianjur, dan Depok akan dipusatkan di Kabupaten Bogor. Lalu wilayah 2 di Kabupaten Bekasi, wilayah 3 di Kabupaten Indramayu, wilayah 4 di Kota Bekasi, dan wilayah 5 di Kabupaten Sumedang. Nah, itu untuk Karang Pamitran. Di samping itu pembinaan anggota dewasa itu ada yang disebut dengan kursus, yang disebut kursus pelatih tingkat nasional. Insya Allah akan diselenggarakan KPL di bulan Juni sampai Juli, dan akan diselenggarakan pula KPD yaitu bulan September. Jadi untuk pembinaan anggota dewasa ada 3 kegiatan di tahun 2022 ini, dan 1 diantaranya kegiatan unggul yaitu Karang Pamitran. Adapun tadi di Komisi 2 juga membahas kegiatan pembinaan anggota muda yang sekarang ini akan menghadapi Jambore Nasional. Jambore itu sebuah pertemuan besar bagi pramuka penggalang se-Indonesia yang akan diselenggarakan di Cibubur insya Allah pada tanggal 14 sampai dengan 21 Agustus kalau tidak salah. Di samping itu juga tadi membahas tentang Jambore Dunia, dan ada juga kegiatan-kegiatan lain yaitu Dian Pinsat, Dian Pinru, itu kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pembinaan anggota muda yang menjadi sebuah tantangan karena ketika di anggota mudanya lebih bagus, berarti potensi di pembinaannya lebih baik. Sebuah proses pembinaan yang lebih baik itu berawal dari pembina yang lebih bagus juga. Lalu di Komisi 2 itu tadi membahas juga kegiatan Sako dan Saka. Dan alhamdulillah di Jawa Barat ini sudah berdiri beberapa Sako. Kalau Saka sudah cukup lengkap ya. Tapi kalau Sako sudah berdiri Sako Ma'arif, Sako Pasundan, juga ada Sako yang lainnya, dan tentunya ini adalah sebuah proses pembinaan kegiatan kepramukaan yang menukik kepada keterampilan-keterampilan. Kita tahu kalau Saka Taruna Bumi misalkan ini adalah sebuah kegiatan yang lebih cenderung pembinaannya kepada pertanian, Saka Kencana kepada keluarga berencana, dan seterusnya itu untuk Saka dan Sako. Itu yang dibahas di Komisi 2. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada TV Bogor ya, TV Pramuka Bogor. Ini merupakan sebuah momen yang cukup baik bagi kami, Koordinator Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Semoga kegiatan Rakerda ini berjalan lancar dan menghasilkan sebuah keputusan di tahun 2022 ini yang lebih bagus, juga semakin maju untuk TV Pramuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Iya, saya sekarang berada di Kuarda Jabar. Betul. Di Gor Ciputra dengan Kak Ahmad. Kak Ahmad ini di sini sebagai? Saya sebagai marketing dari Batika, Batik Pramuka. Oh, Batika, Batik Pramuka. Wah, seperti kita lihat nih, teman-teman pramuka semua ya. Di sini ternyata banyak model-model ya, Kak ya. Betul. Boleh Kakak jelaskan? Di sini ada yang pertama ada model gamis. Ini kemarin di selebaran. Ini KB-nya untuk kemeja formal. Ini untuk kombinasi banyak berbagai corak yang kami tampilkan agar sesuaikan dengan zaman. Siapapun bisa memakai batik pramuka seperti itu. Pada hari ini saat Rakerda, Kuarda Jabar menyerahkan pada kita contohnya ya, batik pramuka, Batika, yang kita harus add ke Facebooknya dan juga follow Instagramnya Batika. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini Salam Pramuka kali ini. Saya Zahra Marsha pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.